Seperti pada episode sebelumnya, tidak semua hal yang ada di Super Sentai bisa dengan mudah dikopi ke Power Rangers. Karena ada yang dirasa tidak sinkron dengan tema serial Amerikanya, atau memang ada alasan lain yang berkaitan dengan penjualan merchandise. Namun, ternyata sebagian item atau unsur tertentu dalam Super Sentai bahkan ada yang tetap dipakai dalam episode-episode tertentu yang ada di Power Rangers. Baik itu disengaja, atau adanya kesalahan editing, atau mungkin bahkan tanpa penjelasan sama sekali. Yang jelas, unsur yang dimaksud bisa berupa senjata, kendaraan, atau morpher sekalipun. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 item Super Sentai yang turut dimunculkan di Power Rangers meskipun tidak sepenuhnya diadaptasi. Nah, panjang banget judulnya, versi Tokuvex Indonesia. Saurer Machine, Mighty Morphin Power Rangers. Sedikit pernah kita ulas di episode lalu, bahwa di Power Rangers memang tidak menggunakan motor pada season pertama dan kedua Mighty Morphin. Walaupun motor versi Jepangnya, yang bernama Saurer Machine, tetap ada di versi Amerika. Namun, motor-motor ini hanya muncul di versi Toyland atau merchandise mainan semata. Namun, satu episode dalam season pertama Mighty Morphin Power Rangers nampaknya tidak sengaja menampilkan motor-motor yang dimaksud. Tepatnya pada episode ke-31, terlihat ada battle bikes yang diparkir pada bagian background-nya. Itu semua karena adegan tersebut merupakan footage Zyuranger ketika Geki dan yang lainnya tengah mencari musuh tersebut dengan motor-motor mereka. Dan salah satu alasan kenapa motor di Mighty Morphin dirasa tidak perlu, sebab di serialnya memiliki cara teleportasi yang mampu memindahkannya kemana saja mereka inginkan. Dan lagi, banyak tulisan Zyuranger yang terdapat di battle bikes atau Saurer Machine. Sama seperti senjata-senjata mereka yang lainnya, walaupun tetap diadaptasikan. Red Spark, Power Rangers Lost Galaxy. Jika di versi Gingaman, kelima anggotanya menggunakan kuda sebagai alat transportasinya, lain halnya dengan di Lost Galaxy. Dikarenakan serial ini bertema luar angkasa, maka ada banyak macam kendaraan yang dimiliki oleh mereka. Seperti Jet Jammer, Astro Cycle, atau Red Capsular Cycle yang juga diadaptasi dari Gingaman. Namun di salah satu episode Lost Galaxy, ada satu momen di mana Leo sang Ranger merah mengendarai seekor kuda putih. Tepatnya di episode ke-11 yang berjudul Silent Sleep. Tentu saja, kuda yang ditampilkan di sini awalnya merupakan footage Amerika. Namun ketika berhadapan dengan Chili Fish, Red Ranger langsung berubah beserta dengan kudanya yang memakai ornamen merah di beberapa bagian tubuhnya. Hal itu karena adegan tersebut merupakan footage Jepang yang tentu saja dari Gingaman. Sehingga, kuda yang ditampilkan di sana tentu saja merupakan Red Spark milik Ryoma sang Ginga Red. Walaupun di versi Lost Galaxy tidak pernah digunakan lagi, dan tidak pernah ada penjelasan mengapa kuda biasa tersebut bisa ikut berubah bersama dengan Red Ranger. Sodofon, Power Ranger Samurai dan Super Samurai. Seperti yang kita ketahui, Samurai Rangers versi Amerika ini menggunakan perangkat morpher yang sedikit berbeda dengan Shinkenger, yakni Samuraizer. Walaupun memiliki basis desain yang sama dengan Sentai counterpartnya, Samuraizer di sini hanya berupa ponsel flip yang tidak dapat dilipat sekali lagi untuk membentuk mode kuas seperti versi Sodofon. Namun pada season kedua yakni Super Samurai, Lauren Shiba ternyata memiliki Samuraizer yang bentuknya berbeda dengan milik anggota lain sebelumnya, yakni masih menggunakan desain Sodofon persis seperti counterpart Jepangnya. Hanya saja ada display layar yang dibuat lebih futuristik di sini. Lauren pun mengatakan bahwa itu merupakan peninggalan ayahnya yang dapat diasumsikan bahwa Samuraizer yang dapat dilipat tersebut merupakan teknologi lama. Dan milik Jaden dan kawan-kawan lah yang merupakan mode paling mutakhir. Sebab, pada footage Jepang di bagian opening narasi, kita bisa melihat bahwa samurai pendahulu mereka menggunakan versi Sodofon tradisional. Jadi bisa dibilang bahwa Samuraizer milik Lauren memang hanya dimasukkan untuk mengobati rasa kecewa para penonton saja. Dan bicara soal Power Ranger Samurai dan Shinkenger, brand lokal Kaosatsu punya t-shirt fanmade Shinkenger series yang bisa kamu dapatkan di marketplace Kaosatsu yang ada di Tokopedia dan juga Shopee. Khusus bulan Mei 2022 ini, ada voucher cashback 10% dalam bentuk koin Shopee dan juga GoPay Coin. Tapi tenang, produk-produk ini sifatnya adalah made by order. Jadi kalau kamu nonton video ini bulan depan atau tahun depan mungkin, produknya tetap bisa dipesan saat itu juga. Asik kan? Info lengkapnya bisa kamu cek di Instagram dan marketplace Kaosatsu yang tersedia di deskripsi di bawah ini. Kaosatsu, dari fans untuk fans.
Min, Power Rangers Lightspeed Rescue. Di serial GoGo 5, kita tahu bahwa Tatsumi bersaudara memiliki asisten robot kecil yang bernama Min. Robot berbentuk bulat tersebut diciptakan oleh ayah mereka, yakni Profesor Mondo Tatsumi, untuk membantu para GoGo 5 dalam menganalisis serta melacak keberadaan musuh-musuh mereka. Tentu saja, berbeda jauh dengan Lightspeed Rescue, di mana season yang satu ini justru tidak memiliki asisten robot sama sekali. Tapi, ada 2 episode yang memunculkan Min, dan seluruhnya adalah footage original Amerika. Yakni di episode ke-12, saat Dana Pink Ranger menurunkan Rescue Rover dari hanggar Aqua Base. Kita bisa melihat pada bagian sisi kiri kamera. Hal yang sama juga terjadi pada episode ke-20, yakni terletak di tempat yang sama di bagian background para Rangers yang tengah diturunkan untuk masuk ke dalam Megazord-nya. Entah apa maksud para kru produksi meletakkan robot Min di episode-episode tersebut. Yang jelas, asisten robot versi Jepang ini hanya menjadi objek random yang selalu diletakkan di markas tanpa penjelasan. Ginjiro, Power Rangers RPM. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang mungkin tidak diniatkan secara penuh. Mobil karavan milik Go-Onger ini justru punya penjelasan mengapa ia harus berada di versi Amerikanya. Seperti yang kita ketahui, mobil yang bernama Ginjiro ini merupakan markas berjalan milik 5 anggota Go-Onger yang dikendarai dan kadang diparkir pada lokasi yang berbeda-beda di tiap episodenya. Berbeda dengan versi RPM, meskipun mereka memiliki markas dan kendaraan tersendiri, mobil Ginjiro ini pernah mereka gunakan pada episode ke-14 yang dinampakkan sebagai Project Go-Onger. Uniknya di sini, nama Sentai counterpartnya tersebut merupakan singkatan dari the Ground Outdoor Operational Network General Purpose Explorational Rover. Sebuah singkatan yang maha panjang hanya untuk membuat alasan mengapa ada tulisan Go-Onger di badan mobil tersebut. Namun itulah keunikan serial ini, bahwa segalanya memang dibuat semasuk akal mungkin, agar tidak mempermainkan logika penonton. Deta's Hyper, Power Rangers Megaforce. Bicara soal asisten robot, Goseiger juga punya asisten robot yang bahkan dapat berubah menjadi mode mecha, yakni Deta's. Muncul sejak episode keempat Goseiger yang dikirimkan oleh Master Header ke bumi untuk melacak keberadaan musuh mereka, dan juga sebagai alat penghubung antara Master Header dengan para Goseiger. Tapi sayangnya, robot berbentuk mesin game arcade ini justru tidak diadaptasikan ke versi Power Rangers Megaforce. Entah mungkin karena dirasa terlalu Jepang, atau mungkin budget versi Amerika ini yang terlalu pas-pasan. Namun di episode ke-7 Megaforce, Gosei Great Megazord dapat mengakses formasi baru, yakni Ultra Gosei Great Megazord, yang berbasis Hyper Gosei Great dari Goseiger. Namun dalam versi Jepang, hal ini hanya bisa terjadi akibat penggabungan dengan Deta's Hyper. Maka dari itu, robot biru ini bisa terlihat saat robot ini membelakangi kamera. Dan itu benar-benar jelas sebab semua itu adalah footage dari Goseiger. Akan tetapi dalam versi Bandai Amerika meluncurkan Ultra Change Zord dan juga versi motornya, yang difungsikan untuk melakukan kombinasi Ultra Gosei Great Megazord dalam versi mainan. Walaupun sekali lagi memang tidak pernah diperlihatkan dalam seriesnya. Ninja Star Burger, Power Rangers Ninja Steel, dan yang terakhir mungkin sama saja seperti yang pernah kita ulas di waktu yang lalu, yakni perangkat milik Levi Weston, sang Gold Ranger. Jika di versi Ninja, Kinji Takigawa berubah menggunakan Ninja Star Burger, lain halnya dengan versi Amerika ini. Karena Gold Ninja Steel Ranger hanya akan berubah menggunakan Gold Ninja Battle Morpher-nya yang merupakan modifikasi dari Karakuri Hengen seperti 5 anggota utama lainnya. Akan tetapi di episode ke-9, saat Levi bertemu dengan fans ciliknya di atas panggung konser yang tengah dipersiapkan, kemudian mengajak gadis kecil itu untuk berselfie menggunakan semacam kamera yang berbentuk burger. Dan perangkat tersebut sebenarnya adalah Ninja Star Burger yang tentu saja dari counterpart versi Jepangnya. Meskipun tidak dipergunakan sebagai morpher, namun Burger Cam ini merupakan langkah Saban untuk bisa menggunakan footage Star Ranger yang suka berselfie dengan monster yang ia kalahkan. Dan akan cukup disayangkan jika alat sekeren ini tidak dipakai dalam versi Amerika. Karena Burger memang merupakan hal yang sangat lekat dengan negeri Paman Sam tersebut.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.